Dalam touring kali ini, kita bakal mengunjungi Raja Ampatnya Jawa Timur, teman-teman. Ini di sini banyak banget yang jualan ini walang goreng, teman-teman. Aduh, walang goreng itu belalang digoreng ya. Kita belum pernah sih bisa nemuin pantai yang kayak gini. Airnya bersih juga ya, teman-teman ya. Ini pokoknya the best pantai yang paling bagus yang pernah kita lihat selama ini, teman-teman. Ini JLS memang bener ya, luar biasa kayak yang dibilang orang-orang. Jalurnya bener-bener enak katanya buat speeding katanya ya, buat tikungan-tikungan. Nah ini lihat, wih keren banget ya teman-teman. Kita jadi gak undian aja tadi kurangnya internetnya turun jadi aja semangat JLS. Pagi teman-teman Riding Maniak. Nah kita hari ini udah jam 3 pagi, kita lagi ada di Jalan Buah Batu Bandung, teman-teman. Rencananya kita hari ini bakal touring lagi, teman-teman. Kita mau menjelajah jalur pantai selatan di Yogyakarta, teman-teman. Jadi kita rencananya bakal menjelajah pantai-pantai yang ada di selatan Yogyakarta, lalu kita akan terus sampai di Pacitan, teman-teman. Jadi hari ini kita bakal menjelajah jalur-jalur legend yang ada di Jawa Tengah, termasuk Jalan Dendels yang lurus panjang banget itu, teman-teman ya, dan jalur JLS yang super keren itu, teman-teman. Nah, untuk lihat keseruannya, teman-teman terus ikutin videonya sampai akhir. Yuk kita lihat persiapan para member yang berangkat ya, teman-teman ya, di jam 3:48 nih, teman-teman. Kita sekarang lagi ada di jalur Soekarno-Hatta nih menuju Cibiru, teman-teman. Jadi rencananya memang kita bakal menuju ke Banjar ya, teman-teman ya, lewat Tasik, Ciamis, kita lewat Banjar. Nah, nanti dari Banjar kita langsung menuju ke Jawa Tengah via Kubang Kangkung, teman-teman. Jadi kita bakal menuju ke Sidareja, lalu ke Cilacap, teman-teman. Nah, jalurnya sendiri mirip jalur kalau kita mau ke Pangandarannya, teman-teman ya. Ini kita lagi ada di jalan menuju Cibiru, teman-teman ya. Jadi kita ini dulu deh, skip dulu ya, teman-teman ya. Nggak seru, perjalanannya masih gelap dan jalurnya kayak gini, teman-teman. Oke teman-teman, kita baru lewat perbatasan Ciamis ya, teman-teman. Kita masuk ke perbatasan Ciamis. Ini kita sekarang ada di Kabupaten Ciamis, teman-teman. Waktu udah jam 5:30 pagi. Langitnya masih gelap ya, teman-teman ya. Ini aduh, pagi-pagi cukup dingin juga nih, suhu udaranya di 22 derajat. Cukup menggigil ya, teman-teman ini. Nah, rencananya kita tadi ada rekomendasi dari teman juga ya, kita bakalan cari sarapan dulu di Bubur Pusaka Ciamis. Jadi katanya itu tempat jualan bubur yang buka 24 jam, teman-teman. Nah, ini kita memang tadi belum sempat sarapan juga ya, teman-teman ya. Kita mau cari makan bubur dulu karena memang udaranya cukup dingin juga, kayaknya enak banget nih kalau bisa makan bubur pagi-pagi ya, teman-teman. Kita udah sampai di alun-alun kota Ciamis nih, teman-teman ya. Ini untuk makan buburnya lokasinya di sini nih, teman-teman. Bubur Pusaka Ciamis. Nah, ini nih. Rame banget ya ternyata. Oh, ini nih di perempatan ini ya. Memang terkenal banget kayaknya ini ya. Orang-orang yang touring semuanya pada berhenti di sini nih, teman-teman tuh. Ada grup X-Max juga ya. Semuanya parkir di sini dan ini tempatnya rame banget, teman-teman. Oke, satu Sam ya, bubur satu Sam. Iya, bubur ayam. Oke teman-teman, ini kita mau masuk ya, teman-teman ya. Ini lokasinya di dekat alun-alun Ciamis. Nah, ini bubur ayam Pusaka Ciamis. Ini ternyata ramai banget nih, teman-teman ya. Kita mau masuk ke dalam, kita mau order. Nah, ini ada semi order nih. Nah, emang tempatnya nggak terlalu gede ya, teman-teman, dan ramai banget di sini. Nah, di sini ada bubur ayam, ada bubur
kacang hijau dan bubur ketan hitam nih teman-teman. Nah ini di dalam tempatnya penuh banget ya teman-teman ya. Kita jadi ini nih, kita makan di luar nih, tempat duduknya seadanya aja ya. Ada yang duduk di trotoar nih, ada yang berdiri juga. Memang seramai ini tempatnya. Nah ini nih, Semi juga berdiri, Yosep, Yogi semuanya berdiri di luar. Soalnya memang nggak kebagian tempat di dalam. Oke teman-teman, kita tadi udah beres makan ya dari bubur pusaka Ciamis. Sekarang kita udah maju lagi nih, kita lagi menuju Banjar teman-teman ya. Jam udah menunjukkan jam 6:30 pagi nih teman-teman, tapi cuacanya memang kelihatannya agak mendung ya teman-teman ya. Ini langitnya gelap nih teman-teman, dan dari tadi cukup berkabut ya, tuh di depan berkabut lagi nih. Kita takutnya memang ini bakalan hujan sih kelihatannya langitnya, soalnya gelap banget. Nah, tapi kita bakal gas dulu menuju ke Banjar. Nanti kita dari Banjar mau menuju ke Sidarja, teman-teman. Nah, untuk perjalanannya sendiri hari ini kita bakal menempuh jarak sekitar 590 kilometeran ya, hampir 600 kilometer, teman-teman. Jadi kita udah booking hotel juga di Pacitan, teman-teman. Jadi Pacitan itu kita udah masuk ke Provinsi Jawa Timur, sebetulnya perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kita udah pesen di tempat yang namanya Pantai Watu Karang, teman-teman. Namanya Aris Hotel, Aris Surf Hotel kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, itu lokasinya di Pantai Watu Karang. Kita ini jujur pengalaman pertama banget ya teman-teman ya, makanya kita nggak tahu untuk hotelnya yang recommended di sana itu apa. Makanya kita agak tebak-tebakan juga, kita sempat pilih dari Google Map. Dan memang kelihatannya di hari ini banyak yang liburan juga teman-teman. Jadinya hotel-hotel waktu kita booking di minggu lalu itu udah cukup penuh teman-teman. Banyak yang nggak available ya, udah sold out. Nah, makanya kita ini sekarang pilih yang available dan kita cari yang memang lokasinya cukup strategis. Akhirnya kita dapat di Aris Watu Karang gitu teman-teman. Kelihatannya sih dari foto-fotonya cukup menarik ya teman-teman ya. Kita sekarang ada di Banjar Atas teman-teman ya. Udah jam 6.53, hampir jam 7 pagi ya teman-teman. Nah, ini kita dari Banjar Atas sekarang langsung menuju ke arah Jawa Tengah teman-teman. Kita bakal menuju ke Sidarja dan menuju ke selatan ya, melalui kota Cilacap. Nanti di depan sekitar 20 kilometeran lagi kita bakal lewat ke bendungan yang namanya Bendungan Manganti teman-teman. Katanya sih bagus ya, saya juga belum pernah lewat ke sana. Nah, ini pertama kalinya mau lihat nih. Kita katanya bisa foto-foto di sana ya. Kita coba lihat nih teman-teman, kayak apa bagusnya Bendungan Manganti itu. Kita belok kanan di sini teman-teman ya. Kita masuk ke apa ini, Jalan Pataruman ya kalau lihat di Google Map. Teman-teman, ini jalan yang menuju Sidarja ya teman-teman ya. Ini ternyata enak banget. Aduh, ini aspalnya mulus dan pemandangannya ini rumah-rumah ala pedesaan gitu teman-teman. Wah, mantap ya. Ini di kanan kita ini ada sungai irigasi gitu teman-teman. Nah, itu tuh ada irigasi ya, kelihatan ya sungai. Bagus banget tuh pemandangannya. Aduh, ini enak banget ya kayaknya kalau tinggal di sini. Damai gitu kelihatannya ya. Ini kita masuk ke Bendungan Manganti teman-teman. Nah, ini nih bendungannya gede banget ya teman-teman. Ada bangunannya ini kayak gini nih. Pintu airnya nih. Wow, ini ternyata semua tadi
dari sungai-sungai tadi kayaknya masuk ke sini ya kayaknya ya, atau dari sini justru ya sungai-sungai tadi masuk airnya. Wah, airnya benar-benar gede teman-teman. Aduh. Waduh, masuk lubang kakinya tadi. Ini jadi, wah ini sungainya benar-benar lebar ya. Ini nih jadi pintu airnya itu ada beban-beban buat ngangkat ini ya, buat ngangkat pintunya itu tuh, waduh besar banget beban-beban buat pemberatnya. Dan rantai pengangkatnya itu, waduh itu gede teman-teman, benar-benar gede. Eh, oh ini udah masuk ya intake Sidareja Cihaur. Jadi kita udah masuk ke wilayahnya Sidareja teman-teman di sini. Ini kita udah hampir jam 8 ya teman-teman. Dari tadi kita agak kedinginan nih, soalnya kita pakai jaketnya memang jaket yang mesh, lubang-lubang tuh kayak gini ya. Dingin banget tadi. Nah ini udah muncul matahari gini, rasanya udah lebih semangat. Aduh, dari tadi perasaan ridingnya ngantuk teman-teman, lemas, ngantuk, dingin. Sekarang ini lebih enak, apalagi dikasih jalan mulus kayak gini. Waduh, enak banget teman-teman. Udah excited banget lah, pokoknya udah siap-siap nih, kita bakal masuk ke Cilacap, Petanahan, masuk ke Dendels, kita bisa gaspol teman-teman. Wih, mantap ya, ini jalanannya juga udah the best banget lah ini jalannya. Ini kita, waduh ini teman-teman, jalannya bener-bener super bumpy nih teman-teman ya. Ini kayaknya kita masuk ke daerah Kubang Kangkung teman-teman ya, sebelum ke Cilacap. Kita udah lewat tadi dari Sidareja. Kita sekarang, aduh ini teman-teman, bener-bener jalannya. Sekarang kita ini ya menuju ke Cilacap. Nah ini di daerah Kubang Kangkung ini daerahnya enak banget teman-teman ya, hutan-hutan gini. Jadi walaupun mataharinya udah cukup terik nih ya, udah jam 8 lebih, tapi udaranya tetap adem teman-teman. Nah ini nih, cuma jalanannya aja nih ya yang ini agak bumpy. Kita harus agak hati-hati nih di tikungan gini, soalnya banyak tikungan yang bumpy itu, jadi kita lompat-lompat takutnya bisa jatuh nih kalau pas nikung. Ini kalau dibandingin ya teman-teman ya, kalau kita ke arah timur di Pulau Jawa, arah timurnya ini lewat jalur utara sama lewat jalur selatan, aduh jauh banget ya teman-teman ya. Kita pernah lewat ke Pantura, rasanya aduh pemandangannya enggak banget ya, kita kayak kota-kota gitu, sepanjang jalan bangunan, pabrik-pabrik gitu, dan udaranya panas ya teman-teman ya. Kalau di jalur selatan Jawa ini kita lebih, pemandangannya ini masih asri teman-teman, dan jalanannya itu pemandangannya jadi gimana ya, kita lebih enak juga ya teman-teman ya ngelihatnya itu, jadi nggak capek. Kalau sepanjang jalan bangunan-bangunan itu, walaupun jalanannya bagus tapi tetap ke perasaan itu kayaknya aduh kok capek banget, kayak jauh banget gitu. Nah kalau pemandangan-pemandangan asri, pohon-pohon, gunung gini ya, kayaknya kita jalan jauh juga menikmati pelan-pelan gitu, nggak berasa tiba-tiba kok udah sampai gitu. Nah ini enaknya lewat jalur selatan itu kayak gini teman-teman. Ini ada tulisan, yang mahal dari touring itu bukan biayanya tapi izin orang tua. Wah ini teman-teman riding mania harus lihat nih. Yang mahal dari touring bukan izin orang tua, kayaknya izin istri biasanya. Buka ini deh. Buka. Oke teman-teman, kita sekarang udah jam 8:25 ya teman-teman ya. Kita ada di daerah Jeruk Legi kayaknya teman-teman. Ini kita mau makan dulu nih di rumah makan sederhana, katanya kita makan nasi rames gitu ya teman-teman.
Nah ini kita ke sini nih. Sam di mana Sam? Oh di sini. Jadi ini. Gua udah ngambil. Kita ambil prasmanan di sini nih. Makan. Oke teman-teman, kita tadi baru makan dari rumah makan sederhana ya teman-teman ya, di Jeruk Legi. Nah kita ini dari Jeruk Legi lagi menuju ke Petanahan. Kita bakal masuk ke Jalan Dendels ya teman-teman ya, langsung menuju ke Yogyakarta. Kita bakal menyusuri Jalan Dendels. Kita bakal lewat ke underpassnya Bandara Yogyakarta teman-teman. Nah ini tadi makan di sana ini ya teman-teman, nasi rames. Kita baru 2 jam sebenarnya tadi makan bubur. Kita seling 2 jam langsung makan siang lah. Bukan makan siang sih, sebenarnya sarapan juga ini. Baru jam 9-an kita makan lagi teman-teman. Nah ini sekarang kita habis makan dari sana. Tadi seorang habis sekitar 35 ribuan ya, makan sama ayam, telur gitu dah. Nasi rames standar ya teman-teman ya. Kita pakai daging, sayur gitu, kita habis sekitar 25.000 sampai 30 ribuan. Nah sekarang semuanya udah seger lagi nih teman-teman, kita bakalan lanjut gas. Kita sekitar perkiraan mungkin sekitar 1 jam ya, mungkin sekitar 60 kilo atau 70 kilo kita sampai ke ujung baratnya Dendels. Kita bakal masuk ke situ teman-teman. Nah buat teman-teman yang tahu jalan Dendels pasti inilah ya, udah kenal banget. Jalanannya panjang, lurus, dan biasanya ini ya teman-teman ya, kadang kalau kebagian mulus, kadang mulus. Terakhir pernah ke sana memang kurang mulus sih jalannya. Mudah-mudahan kali ini kita kebagiannya mulus lah ya teman-teman ya. Ada Dendels yang di atas dan ada yang jalur lingkar selatannya, jalan lingkar selatan di bawah. Nah kita bakal lewat ke jalan Dendels yang di atas teman-teman. Katanya sih yang itu lebih bagus sekarang kondisinya ya. Kita sampai di pantai Logending nih. Logending kelihatannya bagus nih ya dari pinggir sini. Wah ini ternyata sepanjang jalan ini banyak pantai ya ini. Pitris 8 km. Ini muara sungai teman-teman nih. Ini pantai Logending ini ya, rame juga ya tadi dilihat, lumayan. Wah ini asap banget ya, ini ada apa ya? Aduh bau banget, asapnya benar-benar bau. Oh itu dari mobil ini nih. Nah ini nih mobil yang ini kebul banget. Kayaknya kebakar koplingnya kayaknya nih. Kebumen Geopark. Wow ini ada ini juga ya. Ternyata ada tempat wisata juga. Kayaknya pantai juga. Wah ini banyak banget tempat wisatanya di sini. Nah ini kita masuk ke jalan Dendels ya teman-teman ya. Kita mulai ini masuk nih. Oke teman-teman, ini kita udah hampir jam 12 ya teman-teman ya. Kita udah masuk di jalan Dendels. Tapi jalan Dendelsnya Dendels yang di bawah teman-teman ya, Dendels baru. Nah ini untuk jalurnya mulus teman-teman ya, benar-benar nggak ketemu lubang dari tadi.
betul-betul mulus dan lurus kayak gini, kosong lagi jalannya teman-teman, jadi enak banget ya teman-teman. Kalau Dendels yang lama yang sebelah atasnya teman-teman ya, yang di jalur sebelah utara katanya bagus juga, tapi katanya lebih mulus. Yang ini tadi kita sempat tanya-tanya juga di SPBU, katanya jalur yang Dendels baru ini sama yang atas hampir sama bagusnya gitu ya. Nah ini kita akhirnya pilih yang ini aja deh, dan memang ternyata jalurnya enak banget teman-teman. Ini kayak jalur pantai selatan di Jawa Barat, ini kosong dan mulus teman-teman. Wih, mantep lah ini, jalurnya asik banget teman-teman. We are more than just riders, we are brothers on the road. With passion and with loyalty, we carry the same code. From the first mile to the last, through every storm we pass, we stand side by side, with one beating heart inside. Because we are riding maniac, because we ride as one. We stand side by side, beating heart inside. Because we are riding maniac, because we ride as one. From the first mile to the last, through every storm we pass, we stand side by side, with one beating heart inside. Because we are riding maniac, because we ride as one. We stand side by side, with one beating heart inside. Because we are riding maniac, because we ride as one. Ini kalau kita lihat dari Google Map ya teman-teman, ini 13 km benar-benar lurus kayak gini teman-teman. Wah ini banget ya, benar-benar puas banget buat yang seneng riding sama speeding ini di sini, enak banget teman-teman. Coba ya, di beberapa bagian tadi memang ada ya jalanan yang bumpy-nya parah banget teman-teman. Jadi kalau kita ngebut-ngebut, nah ini nih, kalau kita ngebut-ngebut agak bahaya ya, soalnya bumpy-nya memang cukup parah, dan kalau kita kecepatan tinggi bisa lompat teman-teman. Teman-teman udah jam 1 siang nih teman-teman, kita udah deket banget sama Jogja ya. Kita tadi ada tulisan Kulon Progo. Nah ini kita bentar lagi bakal nyampe ke International Airportnya Yogyakarta teman-teman ya. Jadi nanti kita bakal lewat ke underpassnya yang ada di bawahnya itu. Nah ini nih, kita bakal masuk ke underpassnya Bandara Yogyakarta teman-teman. Nah ini nih, tuh di depannya itu ada bandara ya. Nih kita masuk underpass Yogyakarta International Airport. Wow, wih, dari tadi di luar terang tiba-tiba gelap ya, matanya agak ngeblank ini teman-teman. Nah ini baru baru bisa lihat lagi. Ini keren banget ya teman-teman ya. Jalur underpassnya panjang banget ini, nggak tahu kita di atasnya ini ada bangunan apa ya. Wih gila ya, jauh banget nih kayaknya. Ini ada mungkin 2 km mungkin ada deh. Ih keren, mantap nih. Nah ini kita baru keluar.
Ya kayaknya mungkin ada sekitar 1,5 sampai 2 kilometer ya, cukup panjang teman-teman. Nah ini kita keluar lagi teman-teman ya, bandaranya di belakang. Kita kayaknya ini udah masuk wilayahnya Yogyakarta mungkin ya teman-teman ya. Tapi kita nanti memang nggak akan belok ke arah utara, ke arah kota Yogyakarta. Kita bakalan menyusuri jalur lintas selatan atau jalur lingkar selatannya ini ya teman-teman, jalur lingkar selatan Jawa. Biasa disebutnya JLS katanya ya teman-teman ya. Ini JLS-nya wah bakal bisa ini katanya menyusuri pantai-pantai gitu, kita bakal bisa lihat pantai katanya ya. Kita belum pernah sebenarnya. Ini kita baru lewatin pertigaan ya teman-teman ya. Yang ke kiri itu ada jalan di sebelah sana. Yang jalan itu yang menuju ke kota Jogja. Nah ini kita ambil jalur yang sebelah kanan teman-teman. Kita rencananya bakal lanjut ke sampai Pacitan ya teman-teman ya. Kita bakal lewat di jalur lingkar selatan. Nah ini jalurnya teman-teman. Kita ambil jalur yang sebelah kanan. Ini jalurnya kosong banget ya teman-teman ya. Ini yang lewat juga dari tadi cuma pengendara motor aja, ternyata yang ke arah Pacitan ini. Oh ini ada motor nih, ada mobil nih, tapi jarang-jarang ya teman-teman ya. Ini jalurnya sekosong ini teman-teman. Itu masih masuk video tuh, bagus pisan tuh. Oh iya ini di video nih apaan ini deh? Keren ini. Apa sih ini? Ini namanya lampu jalanan. Oh lampu Iya, hijau. benar. Benar, lampu jalanan. Keren ini. Ini namanya lampu jalan. Ah, malamin kok. Ya ini kenapa dibelokin gini tuh? Hah? Nggak rugi Oh, ya di maaf. Jogja ya, Tan bisa ngelihat lampu jalan di Jogja bener. Oh, ini keren ya? Berarti Jogjanya salah tujuan gitu dari awal. Itu di depannya juga bagus tuh, ada tugu apa? Tugu Bandung Lautan Api itu. Tugu Gila ya keren deh ini ya. gila keren pisan, Kita Cun. ada naik itu tuh, naik kereta gitu Tan, enak Tan, kekelilingan ngeliatin view-nya Tan. Kan udah gitu jadi gue videoin. Ini kita jadi sepanjang jalan JLS yang di bawahnya Yogyakarta ini teman-teman ya. Kita tadi sepanjang jalan lihat banyak banget pantai, udah nemu lebih dari 5 kayaknya teman-teman. Wah ini kalau ada waktu ya kita sebetulnya bisa cobain masuk ke satu-satu ya. Mungkin ada yang bagus-bagus pantainya di sana. Tapi ini berhubung kita memang kejar waktu nih ya. Memang ini target kita sebetulnya di 600 km teman-teman ya, sampai ke Pacitan, sampai ke Watu Karung gitu. Nah ini kita baru menempuh sekitar 410 km teman-teman. Jadi masih ada sekitar 200 km. Kalau jalanannya lancar dan cepet nih, cuacanya oke, kita kemungkinan sampai di sekitar 4 atau 5 jam teman-teman. Dan sekarang udah jam setengah 2. Kayaknya kita bakal sampai di atas jam 6 sih teman-teman ya, sampai ke hotelnya ya. Tapi ini wah keren banget sih teman-teman. Ini benar-benar di sebelah kanan itu kita bisa lihat pantai itu ya. Ini agak jauh sih pantainya. Dan di sini jalanannya mulus dan lebar teman-teman. Jadi kita bisa gaspol di sini. Ini pemandangan luar biasa lah. Ini the best banget teman-teman. Mantap JLS-nya di bawah Yogyakarta ini ya. Coba kita penasaran nanti JLS-nya ke depan kayak apa ya. Ini pengalaman pertama banget dan kita takjub banget sih. Ini keren JLS-nya Jawa. Mantap. Oh ini nih Pantai Parangtritis yang terkenalnya itu, kita belok ke kanan sini nih teman-teman. Ini ke kiri arah Yogyakarta. Nah ke kanan ini kita masuk ke Parangtritis teman-teman. Wah ini nih akhirnya punya kesempatan ya buat nyobain lewat ke sini nih ke Parangtritis. Walaupun nggak sempet nginep ya, tapi kita jadi tahu nih kayak apa Parangtritis itu.
Oh ini ya, kita ada loket nih ya di objek wisata Parangtritis. Oh ternyata ini kalau kita mau ke Pantai Baron deh teman-teman, kita nggak perlu bayar nih. Soalnya memang ini jalur untuk lewatnya. Kita rencana mau ke Pacitan, kita bakal lewat ke Pantai Baron. Nah ini kita nggak bayar tiket untuk Parangtritis teman-teman jadinya. Nah ini kita mau ke Gumuk Pasir teman-teman ya, kita sekalian lewat. Kita mau lihat dulu kayak apa sih di dalamnya, itu ada apa, katanya motor boleh masuk ke dalam teman-teman. Jadi kita sekalian lewat ke sini ya, sekalian lihat deh. Anda memasuki zona inti Gumuk Pasir teman-teman, barusan ada tulisan lagi ya. Base Camp Jeep Gumuk Pasir. Wow, ini ya ternyata ya Gumuk Pasir itu ini. Wah, ini banyak ini ya, mobil Jimny dirubah jadi model Jeep gitu. Boleh masuk ini teh? Boleh lah, masa nggak boleh? Ini kalau masuk selip loh. Itu tuh dari situ. Itu udah ada tapak bannya. Mau masuk? Tuh. Sini keluar situ kalau mau. Nah ini kita langsung menuju Pantai Baron ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau ke Pantai Baron atau mau ke Pacitan juga lewat ke Parangtritis, itu memang jalannya katanya cuma ke sini teman-teman. Jadi nanti kalau ada loket, kita tinggal bilang kita mau cuma lewat gitu ya, kita nggak main ke Parangtritis, dan itu nggak usah bayar tadi teman-teman. Nah ini ya banyak penginapan di sini ya, tapi ini ya penginapannya kelihatan udah penginapan lama ya teman-teman ya. Nah ini tuh ya gaya-gaya penginapan zaman dahulu, udah rasanya kayak kenangan di tahun 90-an gitu ya. Kalau dulu main nginep-nginep di Pangandaran gitu, losmen-losmennya masih kayak gitu, waduh sweet banget itu kenangannya. Ini di sini banyak banget yang jualan ini walang goreng teman-teman. Aduh, walang goreng itu belalang digoreng ya. Oh ini emang enak ya rasanya ya. Tuh walang goreng teman-teman. Aduh saya ini nggak berani cobain kayaknya. Itu gimana ya rasanya, ada yang suka gitu mungkin enak, mungkinnya banyak banget yang jualan ini. Kalau nggak laku nggak mungkin ada yang jualan tuh teman-teman ya. Banyak loh dari tadi ini sepanjang jalan yang jual walang goreng. Walang itu belalang kan ya, tadi ini ada yang gambarnya belalang, ada yang gambarnya jangkrik soalnya. Oh bukan ini. Nah itu banyak walang goreng gitu ya, apa ini makanan khas di sini gitu ya teman-teman ya. Aduh kalau serangga digoreng itu saya agak ini mungkin belum pernah coba juga sih ya, jadinya aduh agak geli gitu makannya, ngeri. Unik ya, tapi ya kayak di Thailand juga serangga-serangga gitu termasuk kalajengking gitu dijualin ya, dimakan, buat dimakanin. Cuma saya nggak berani, takut ngelihatnya juga, takutnya apalagi dimakan.
teman-teman, kita udah jam 2:49 ya teman-teman ya, hampir jam 3 sore. Nah, kita udah sampai di Pantai Baron teman-teman. Nah, ini kita ada di jalur lingkar selatan atau biasa disebut JLS ya teman-teman ya. Ini jalannya kayak gini nih teman-teman ya, membelah gunung. Ini jalan baru kelihatannya, betul-betul ngebelah gunung teman-teman ya. Di kiri kanannya ini tebing, dan kita lewat di tengah-tengahnya ini jalanan aspal mulus dan kosong teman-teman. Ini JLS memang bener ya, luar biasa kayak yang dibilang orang-orang. Jalurnya bener-bener enak katanya buat speeding katanya ya, buat tikungan-tikungan. Nah, ini lihat, wih keren banget ya teman-teman. Ini tebing-tebing di atas gini, dan kita melaju kenceng di bawahnya nih teman-teman. Wih, enak banget. Buat view-nya ini kita langsung sama hutan-hutan gini ya teman-teman. Tuh di kiri kanannya ini hutan-hutan, pohon-pohon gitu. Jarang banget rumah warga, kelihatannya memang ini jalurnya belum lama ya teman-teman ya. Memang belum lama dibuat, kayaknya ini memang jalur baru. Masih belum ada pemukiman warga nih teman-teman. Wih gila ya, keren ya, sampai membelah gunung ini teman-teman. Buat teman-teman yang senang riding ya, ini harus coba banget teman-teman. Jalur lintas selatannya Pulau Jawa teman-teman ya, dari Jawa Tengah. Ini lanjut dari Dendels langsung masuk ke sini. Waduh, jalannya keren banget teman-teman. Ini benar-benar mulus, kita nggak nemu satu pun lubang tadi. Bumpy pun hampir nggak ada teman-teman. Wih, ini have fun banget ya. Apalagi pemandangannya luar biasa kayak gini. Waduh, bener deh kalau motoran di sini refresh banget teman-teman. Ya tuh, megah banget ya teman-teman ya pemandangannya ya. Jalanannya lebar luas gini, dan ada tebing-tebing tinggi di kiri kanan gini. Waduh, bener-bener ini teman-teman, megah. Kita mau tes speednya NMAX bisa sampai berapa ya teman-teman ya. Ternyata mentok sampai 103-an. 110, 114, 114. Kita nggak bisa lebih cepat lagi ternyata. Teman-teman, kita udah di jam 4 sore nih teman-teman ya, jam 3:56. Kita lagi ada di Desa Guntur Harjo, tadi kita lihat tulisannya ya. Ini udah sekitar 25 km ke Pantai Watu Karung teman-teman. Jadi udah sebentar lagi banget ya teman-teman ya. Perkiraan sekitar 40 sampai 60 menit kita bakal sampai ke hotel. Nah, ini jalanannya memang kita pilih jalanan yang kecil. Tadi di Google Map ada 2 rekomendasi. Kita mau cobain lewat yang sini teman-teman. Nah, ini kita lewat desa-desa gini teman-teman. Tapi ternyata jalanannya cukup ramai juga ya, banyak mobil-mobil lewat di sini nih. Nah, ini cuacanya dari tadi nih udah sekitar 1 jam ya teman-teman, mulai rintik-rintik. Tapi nggak membesar hujannya, jadi kita putuskan nggak pakai jas hujan, kita lanjut dulu ya teman-teman. Dan memang nggak membesar sih hujannya dari tadi gini, tapi cukup basah juga ya buat jaket kita. Tapi mengingat udah jaraknya udah deket banget, ya udah deh kita gas lagi aja deh teman-teman. Nah, ini kita ternyata udah masuk ya ke daerah Pacitan, dan ini ternyata masih terang teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa lihat-lihat pantainya dulu sebelum gelap ya teman-teman, dan supaya kita bisa lihat ini matahari terbenam. Ya oke teman-teman ya, kita gas lagi nih teman-teman. Kita lihat perjalanan kita 25 km terakhir sampai ke hotel ini kayak apa jalanannya ya. Yuk ikutin terus perjalanannya teman-teman. Teman-teman, kita ini udah dekat banget ke Aris Watu Karang teman-teman ya. Aris Surf Watu Karang, hotel yang kita udah pesan.
Nah ini jalanannya ternyata ke Watu Karang itu di Pacitan ini kayak gini teman-teman ya, jalan kecil dan agak sepi ternyata jalanannya. Dan salahnya kita itu tadi waktu kita sebelum kesini kita kan lewat jalan kecil ya. Kita berharap ada pom bensin dan kita tadi ada Pertamini gitu ya, ada jual bensin eceran. Kita cuma isi seliter teman-teman, jadi kita berharap ada pom bensin dan ternyata sampai ke sini kita nggak nemuin pom bensin teman-teman. Nah ini teman-teman kita ada yang bensinnya udah kedip-kedip ya teman-teman. Yang saya ini tinggal 2 bar karena tadi diisi 1 liter. Nah ini kita masih dalam kondisi sekitar 5 kilometeran lagi teman-teman. Nah yang bikin kita khawatir itu soalnya jalannya itu kita terus menurun dari tadi ya, turun ke bawah, dan kita yakin besok kita kan harus naik ke atas lagi ya teman-teman. Ini medannya betul-betul menanjak. Nah dengan bensin yang kedip-kedip ini kita takutnya kita kehabisan bensin di jalan teman-teman. Nah ini buat teman-teman yang mau ke tempat Watu Karang ini ya teman-teman ya, pantai Watu Karang, pastikan teman-teman udah isi full tank di pom bensin terakhir ya. Kalau ada pom bensin sebaiknya diisi full tank aja karena memang ternyata susah teman-teman di sini. Kita susah dapat bahan bakar ya, susah dapat bensin. Tempatnya kayak gini teman-teman. Nah ini masuk ke dalam banget, kita nggak tahu hotelnya kayak apa. Mudah-mudahan nanti di tepi pantainya ada jualan bensin eceran deh teman-teman ya. Kalau nggak ada, mungkin rencana kita bakal sedot bensin dari motor yang masih ada bensinnya, kita bakal bagi-bagi kayaknya teman-teman. Nah mudah-mudahan semuanya lancar ya sampai ke hotel dan kita bisa beli bensin lagi besok. Oke, thank you teman-teman, kita lanjut lagi nih, kita gas lagi. 6 orang. 6. Berapaan sih seorangnya? 15.000. 15.000. Ayo Oh, ya. kabur cina. Biar nggak di. Oke teman-teman, kita ini ya masuk ke pantai Watu Karung ini. Pantai Watu Karung dan Pantai Kasap ini ada loket masuknya teman-teman. Jadi kita bayar per motor per orang itu 15.000 teman-teman. Kayaknya hitungannya per orang. Oh ini ternyata untuk dewasa tiketnya 15.000 dan untuk anak-anak ini di harga 8.000 teman-teman. Nah ini kita bersyukur banget ya teman-teman ya, ada jualan BBM eceran ini. Kita benar-benar kehabisan bensin. Nah ini bagusnya kita sekalian isi aja deh di sini. Syukur banget ya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah buat besok. Teman-teman ini udah dekat banget ya, kita tinggal 500 meter ke Aris Watu Karang itu. Nah ini ternyata daerahnya di sini ya teman-teman ya, sama pantainya kayaknya kita nggak terlalu dekat juga. Kayaknya mungkin harus jalan dulu gitu. Belum pernah banget ke sini. Ini kalau lihat di maps pantainya lumayan jauh ya. Saya pikir langsung di pinggir pantai gitu. Ini banyak cottage, ada losmen juga ya teman-teman. Nah ini kita masuk ke sini nih teman-teman, Aris Watu Karang. Nah ini Aris Watu Karung ya namanya. Aris Surf Camp. Nah, kita di sini ya kelihatannya cukup nyaman nih teman-teman. Tempatnya bagus juga ya. Wih, asik ya. Teman-teman, kita udah jam 4:30 nih, akhirnya kita udah sampai di Hotel Aris Watu Karung teman-teman ya. Ini kita udah sampai di hotelnya. Hotelnya pemandangannya sebagus ini teman-teman. Ternyata bagus banget ya. Kita nggak expect bisa dapat tempat yang sekeren ini teman-teman. Kita tadinya ini ya memang belum pernah ke sini, makanya kita agak tebak-tebakan juga untuk hotelnya. Ternyata ketika udah lihat tempatnya, ini kita puas banget teman-teman. Soalnya ini view dari depan kamarnya memang sekeren ini teman-teman.
ini kita langsung dari depan kamar. Nah, ini kamar kita di situ di lantai 2. Ini depannya ada tempat yang sebagus ini, teman-teman. Wih, mantap ya. Kamarnya kita ambil yang double bed. Yang 2 kasur ya, teman-teman ya. Ini harganya di 400 ribuan. Ini kamarnya udah ber-AC, kamar mandi dalam juga ini. Nah, ini ada AC-nya. Wih, enak lah. Pokoknya ini mantap banget ya, untuk harganya ini worth it banget, teman-teman. Kita cek kamar mandinya. Nih, untuk kamar mandinya pun bersih, ada shower, ada water heater juga, teman-teman tuh. Wah, pokoknya ini worth it banget, teman-teman ya. Kita udah capek banget. Kita sekarang mau jalan ke pantai. Ini kita lagi jalan di sini ya. Jadi banyak penginapan-penginapan yang bagus banget ini tuh. Ada kolam renangnya kayak gini. Nah, ini nih. Wih, ini tempat penginapannya keren-keren ternyata di sini ya, di Watu Karung ini. Nah, ini kita bareng Yogi, Tan sama Yosep nih, kita mau ke pantai. Ternyata pantainya memang nggak terlalu jauh juga ya di sini. Oh, itu tuh udah kelihatan. Ini tempat penginapannya bagus-bagus, teman-teman ya. Untuk Watu Karung ini recommended banget ya buat liburan bareng keluarga. Cuma memang kalau dari Bandung ini lokasinya aduh lumayan ya. Kita sampai 12-13 jam perjalanan ke sini. Tapi untuk tempatnya sendiri ini worth it banget, teman-teman. Tempatnya unik ya, jadi bagus tempatnya memang bagus banget. Tadi sempat lihat dari drone dari atas, wah view-nya keren banget, teman-teman. Batu-batu karang di pantainya itu keren. Dan kita nggak tahu nih pantai ini bisa dipakai renang atau enggak, tapi pemandangannya ini juara banget, teman-teman, keren, mantap. Salah sih kuduna pakai sanap kan. Nih kita udah sampai di pantainya. Oh, ini yang tempat ini ya. Ini mah buat pergi. Luar biasa banget, teman-teman. Kita belum pernah sih bisa nemuin pantai yang kayak gini. Airnya bersih juga ya, teman-teman ya. Ini pokoknya the best pantai yang paling bagus yang pernah kita lihat selama ini, teman-teman. Ada warung-warung ini di sini harganya terjangkau banget. Nah, ini nih kita mau ke warung beli makanan deh, beli kelapa atau mie rebus mungkin ya. Nah, ini nih. Satu 13.000. Oh, kelapanya 2 Ibu, sama mau Indomie goreng. Indomie goreng telur. Iya, Indomie goreng telur 1. Oh, nasi goreng telur, Indomie goreng. Iya. Nih semuanya pada pesen makanan nih di sini nih. Nah, ada Tan, Semi, Yogi, Yosep sama Teguh. Semuanya nungguin sunset. Nah, ini pemandangannya bagus banget. Gila sih, ini the best banget ya buat pantai. Kita belum pernah lihat yang sampai kayak gini. Ini bagus banget. Watu Karung, teman-teman.
Coba es jeruknya enak seriusan. Es jeruknya Gua asli. tadi minum. Gila, Oh, bener kan banyak teuing jadi. Yogi sih baru lihat Yogi siap dibagi. Soalnya makannya. Yogi mah gulanya normal. Udah gua udah. Kalau Yogi nggak mau, Dia masih lapar. Iya, terbaik. Enak kan Yogi nggak ada piring tapi ya. ya nggak ada piring semi aja. Oh, semi. Enggak, ini piring Mangkok, baru, mau mangkok? piring baru ini. Oh, Gua itu mah ada ya. ini Baru. gua mau nyoba aja. Ya, cobain. Ini Enak bener. nggak gitu? Enggak ini. Mau ini. Boleh lah. Lu nyari. Ini besok tok ya, jam 7 gas. Ya. Gitu ya. Rada mepet waktunya Enggak, Cun, itu Nah, udah praknya mah beres. masih jam 7 Kalau lebih. mau santai di sini nggak bisa ke Sarangan. Sarangan oke, Dieng sih gua nggak perlu-perlu Ya, amat sih. janganlah dia yang udah pernah Ini juga nggak ada ya. apa-apa. Iya, nggak ada Kata gue apa-apa. dia yang paling mending teh ke Batu Pandang Ratapan Angin. Wah, naon deh ya tak. Jadi ada telaga dua warna. Jadi telaga dua warna. Batu Pandang tuh di sini. Telaganya memang ada 2 warna. Ada dua telaga dua warna. Jika di Sebelahan. duit 5 ribuan. Dua Zaman warna itu. dulu. Jadi kita kalau ke Batu Pandang tuh di atas. Hmm. Makan Indomie ngeliatin telaga dua warna. Hmm. Ini kita mau ini katanya ada pizza di sini ya. Jadi kita menyusuri pinggir pantai nih mau cari tempat pizzanya. Ternyata ini tempatnya bagus-bagus banget ya di sini di Watu Karung ini. Udah kayak resort semua gini nih. Wah, ini ada tempat yang kayak gini nih. Ini kayaknya hotel atau resto nih. Ih, keren banget. Nggak bisa berharap banyak kan. Nah, ini kita sekarang jalan lagi ke sana menyusuri pinggir pantai. Ternyata tempatnya luar biasa ya teman-teman ya di sini. Wih, mantap ini bener Watu Karung. Nah, ini kita ke Sitos Pizza Bar. Ini jaraknya tadi sekitar 700 meteran dari pinggir pantai. Kita jalan ke tengah ke ini ya, ke jalan-jalanan yang gelap tadi. Dan di dalam ada ini teman-teman. Wih, ini tempatnya unik banget ya ini. Lagi coba. Udah, siapa yang mau? Kami belum 3. SMA itunya ditaruh di lantai. Satu lagi nih siapa nih? Balik ke Tan. Cun, Oh iya benar. Udah cukup ya. harus diputar Cun. Ya cobain aja deh. Digerus deh ya. Gitu itu maksudnya Pak. Nah itu lu masukin kopi kayak kegiling. Gimana sekarang? Kalau di ini mah ada bunyi krak 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 biasanya. Nah gitu ya. Caranya. Putar terus. Kita cobain pizzanya, signaturenya Sitos. Pizza Sitos ini enak banget, ada keju dan slice daging sapinya teman-teman. Enak, mantap. Ini pagi ini sebelum kita gas jam 6 nih, kita jam 6 mau ke pantai dulu, pantai Watu Karang. Kita mau sempetin untuk berenang, soalnya kemarin sore kita nggak sempat berenang. Nah, ini kita bareng Semi, Yogi, sama Tani. Di sini kita mau berenang semuanya. Oke, yuk kita ikutin. Kita mau berenang di pantai Watu Karang. Wah, bagus gini masa nggak mau. Ini airnya ini banget ya, bening bener-bener beda banget. Ini mah luar biasa pantainya. Lu nggak bawa drone nih Cun? Nggak bawa. Hah? Udah kemarin malam di sini ya. Oh siang ya? Yes. Bener ya, masih gak di Thailand Cun? Iya, di Thailand Karon Beach kayak gini nih pasirnya. Lihat pulau-pulau di depan. Oh iya, bener ya kayak yang film The Beach itu ya. Phuket. Ya, justru batu-batu ini yang bikin bagus deh. Ini anehnya tuh pasirnya bisa bulat-bulat begini, apaan gitu ya? Kayak karang gitu loh. Tapi kenapa bisa bulat-bulat begini? Ini bisa bulat sempurna. Gila. Gue tuh suka ujung genteng deh karena kayak gini Cun, kan lautnya bagus. Cuman ujung genteng mah lebih, wah tenang ya. Ini mah lebih
Oh, Kalau bisa makan Indomie sama si Tanli. bener. Gue kalau ke pantai suka bawa pasirnya gini nih. Bawa pulang pasirnya. Buat kenang-kenangan. Bagus lagi ini mah, bagus banget pasirnya. Nih gimana tadi pantainya? Keren banget ya. Luar biasa Iya, keren deh. kayaknya. Sam, mantap Sam. Airnya empat. Nah ini Sitan sayang nih gak berenang. Aduh, bagus banget. Nah ini kita mau balik ke hotel. Kita mau siap-siap buat gas lagi jam 7 pagi hari ini.